Salam sehat, salam damai sejahtera. Mesbah kehidupan mengajak kita hidup lebih hidup. Apa yang ada di tangan saya, ini adalah bumerang. Bumerang adalah senjata lempar khas suku aborigin dari Australia yang digunakan untuk berburu. Nah, kelebihan alat yang satu ini yang berbentuk L ini ialah alat ini bisa berputar 10 kali per detik dengan kecepatan 95 km per jam. Nah, ketika membentuk lemparan besar, maka bumerang ini juga akan berputar seperti baling-baling helikopter yang berputar-putar lalu melayang turun dari udara dan mendarat dengan tepat ke tangan pelemparnya. Jadi senjata ini bisa balik lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah bumerang digunakan sebagai pesan bagi seseorang dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Sebab apabila tidak berhati-hati, maka baik perkataan maupun perbuatan akan bisa menjadi bumerang bagi para pelakunya, yaitu senjata makan tuan. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Mesbah kehidupan hari ini kita akan memahami tentang bumerang. Tentang perkataan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Tentang perbuatan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang termasuk saudara dan saya menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Seorang petani gula aren menjual gula aren yang dibuat oleh istrinya ke kota. Istrinya mencetak gula aren ini dengan bentuk bulat dalam ukuran 1 kilogram. Dia selalu menjual gula aren ini ke satu toko sembako, dan kemudian dari hasil jualannya itu ia membelanjakan beberapa kebutuhan harian sekedar untuk makan bagi keluarganya. Satu saat pemilik toko itu curiga dengan bobot gula aren ini, dan pemilik toko itu pun menimbangnya. Apa yang terjadi? Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilogram, hanya 9 on. Menyaksikan hal itu, petani gula aren ini tangannya bergetar. Dia keringatan, kemudian wajahnya pucat karena pemilik toko sembako ini marah besar sambil berkata keras di depan para pelanggannya. Jadi selama ini kamu membohongiku. Berapa banyak kerugian yang saya alami selama ini. Dasar penipu. Ayo kamu pertanggungjawabkan perbuatanmu di depan seluruh pelanggan saya dan di depan orang-orang pasar ini. Orang-orang yang berkerumun di situ pun serentak bersautan, mencaci, mengutuki, ada yang pegang batu untuk melemparnya. Dan bapak tua ini kelihatan ketakutan sekali. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin, tuan-tuan. Kami tidak punya timbangan di rumah. Dan kami beli beras di toko ini seberat 1 kilogram. Setiap hari selama bertahun-tahun sejak saya menjual gula aren kami di toko ini. Dan beras itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah kami, untuk menimbang gula aren kami." Nah, seketika makian para pelanggan dan orang yang berkumpul di pasar beralih dari bapak tua penjual gula aren ini kepada pemilik toko sembako yang tadi marah-marah tadi. Ini yang kita maksud dengan bumerang. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amsal 11 ayat 1. Begitulah yang terjadi pada Bapak Adam terhadap kehidupan kita manusia. Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Begitu pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat 21 mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu tindakan ketidaktaatan Adam cukup untuk membuat seluruh manusia terbelenggu dosa dan terdakwa di hadapan Allah. Kita mati dalam dosa Adam karena partisipasi perwakilan. Artinya
apa yang Adam lakukan sebagai kepala umat manusia mau tidak mau berakibat kepada anak cucu cicitnya, termasuk sampai kepada kita. Tetapi persekutuan kita dengan Adam juga menjadikan kita sebagai orang berdosa yang akan mengakhiri hidup dalam kebinasaan karena murka Allah. Kelahiran baru menandai pemutusan hubungan kita dengan dosa dan kuasanya, serta mengawali hidup baru di dalam Kristus untuk menikmati kekekalan sebagai anak Allah. Inilah karunia. Kita dibenarkan dalam ketaatan Kristus. Kita dibenarkan dalam ketaatan Kristus karena partisipasi iman. Kematian dan kebangkitan Kristus menyelamatkan, tetapi ia harus diterima secara aktif oleh seseorang agar dampak karya keselamatannya itu teralami. Berhati-hatilah saat melempar bumerang. Tuhan Yesus memberkati.